Buat nih ya, gue nih kalau misalkan di dunia klub cuma ada 2 nih. West Ham kok nggak PSG, tetap West Ham gue. Banding PSG demi Allah udah. Free kick Mijan Radovic. Kembali peluang bagi Mijan Radovic. Wow. Mainnya malam gitu, disiarinnya malam Iya, gitu. disiarinnya malam. Ya emang Kayak di nonton sononya Smackdown begini. Kayak nonton Smackdown. Kayak nonton Smackdown Di La TV anjing nonton Smackdown. Oke, balik lagi sekarang di channel Komedia. Kita bakal ada lagi omongan tentang bola karena kita ada di segmen obrolan bola anak rental. Oke, pasti pada bingung kenapa kok gue udah nggak di channel tentang kebugaran lagi, tentang kesehatan lagi, kok gue nggak bahas tentang kesehatan lagi? Karena di obral kurang host, tahu nggak? Ada yang magang, ada yang berkecimpung di dunia perempuan, ada yang kesana kemari, kok gue jadi sekarang main bola gini. Bola juga bugar, Bot. Hah? Bola juga bugar. Bola kan juga kebugaran. Tapi kan nanti nggak kayak itu, siapa pemain Barca yang badannya gede banget tuh? Hah? Oh, ada pemain Wolves sekarang. Sekarang ada Traore. Lu bayangin ya, Traore pindah ke Wolves, gua kagak tahu. Gua suruh nge-host bola sekarang ya kan. Untung cuman host, bukan jadi pundit seperti Lim Swee King. Sama lagi kemarin Kit Kayambaga mau nggak ada ya, Kit Kayambaga. Itu duetnya sama Hilton Morea sama Siswanto itu. Iya duetnya Hilton Morea sama Siswanto ya kan. Mau haknya nggak nahan itu Siswanto. Kanan kirinya gondrong lagi anjing lah ada Siswanto. Ridwan sama Supardi itu. Supasir, Abanda Herman. Udahlah, tuh kayaknya gue nggak bisa tuh bercanda bola lagi. Pengetahuan gue dikit banget lagi anjing soal bola ada anjing. Oke, jangan lupa kalian untuk semua datang karena kita syuting ini di Game Lab. Tepatnya, Cak, di mana Cak? Game Lab, Cak? Astaga lupa tadi ya. Iya. Ini di bawah sini. Kemarin udah ada running text ya. Running text kayak berita, cakep kan? Enggak sih, biasa aja gue ngedit itu karena anjing. Oke, buat kalian semua yang mau main PS, ada di rental PS di jalan enggak deh, ya, di Ruko Puri Depok Mas, Blok 5 ya, Cak, apaan sih? Blok B5. Ah, nih ada alamatnya, pokoknya nanti deh ada alamatnya deh. Ada sebutannya rumah Nando gitu. Rumah lu di belakang tuh anjing. Ya kan kelewatan. Oke, enggak banyak basa-basi lagi. Lu udah pasti tahu dong nama gue siapa? Enggak dong. Enggak. Gue panik aja, takut lebar panik gue panik loh. ini emang asing beracun. Gue belum tahu ya nama gue. Jadi panik. Anjing apa nih? Abis ini siapa nih? Masalahnya gue yang bikin lagi kayak gitu. Nama. Kenalin dulu ya semua, gue anjing dong ya. Kacau. Anginnya udah hilang ini angin. Semua ternyata sulit anjing, gak semudah itu. Angin deh, angin. Oke. Baru awal udah kick off udah kehilangan bola ini. Bangsat nggak bisa nih gue. Bangsat sulit anjing, nggak semudah itu. Jadi Sule sama Andre kagak enak juga ya? Gak enak juga lu anjing. Oke, gue Leonardo Pamahu. Ya. Ya Allah. Ya, Cak, ada sapu, Cak. Ntar sapu. Gue udah tahu. Ini ntar sapunya ya. Iya, nanti sapu. Ya. Sini nih, ganjel nih. Masih sama rekan-rekan gue ya kan. Nando Nando namanya. Dia bukan Nando, siapa namanya sebelah gue? Ian Luis Kabes.
Udah anjing jangan ketuaan, gue jadi bingung ini. Kalau yang di sebelah kiri gue siapa namanya? Aliudin. Ya. Aliudin. Pendekar Ciliwung. Tadi gue mau Piper Piper apa Cobra? Piton ya. Piton, Piper aja. Budi Piton anjing kenapa Pak? Ular sama-sama ular kan. Kenapa Budi Sudarsono jadi Rodostoma anjing? Oke udah. Nggak usah banyak-banyak lagi gue kenalin kan udah pada tahu ya. Set. Sundulan aku Kasmir. Abu Kasmir. Anjing Abu Kasmir. Gocekan Marwan Sayede. Rebutan bola, center Patrick Marwan Sayede kali ini masuki kotak penalti. Masih Marwan Sayede. Iya. Parah. Marwan Sayede. Udah kagak makan ini bukan nih. Marwan Sayede. Masih di main Gresik United nih bareng Gaston Castanyo. Ya. Kagak udah kagak kena ini, udah kagak kemakan ini. Gaston. Udah anjing capek banget. Ja lu diem aja. Lu harus Ya. ngelempar gitu. Lempar be nih. Free kick Mijan Radovic. Kembali peluang bagi Mijan Radovic. Wow. Fix goal kata Ronaldo. Fix goal. Nih negara ini Montenegro. Ya. Cuman bola penalti Gonzales. Udah. Kali ini obrol bakal bahas tentang nggak lagi Liga Inggris, bukan lagi Liga Inggris tapi liga-liga di luar Liga Inggris. Ada kalau gue nggak bisa bridging tuh. Ini langsung aja nih kita bahas nih ya. Satu ini klub yang ditinggalkan Ronaldo melawan AS Roma kemarin. Gimana menurut lu Ndo? Kehilangan sentuhan kah? Padahal ditinggalin Ronaldo udah 2 musim ya anjing ya. Udah dua musim. Sama ini musim ini kan? Iya, sama musim ini. Kalau gua jujur aja gua nggak nonton Juventus, paling gua nonton sekelibet atau highlightnya. Cuma gua nonton Roma kalau gua. Romanya gimana menurut lu? Lu nge-highlight Romanya tuh gimana? Yang gua highlight itu jadi setelah game statement Jose Mourinho tuh keluar, dia bilang, "Saya malu ngelihat permainan Roma." Mourinho ngomong kayak gitu. Kami seri 1-1 pun udah bersyukur. Si Mourinho bilang kayak gitu. Menurut gua kalau gua bisa ngomong nih ya Mourinho nih ya, bangsat. Emang lu main kayak gimana? Mourinho aja bangga sama ini apa tuh piala ini melon itu apa melon piala melon. Piala melon. Mourinho aja bangga. Tapi menurut gua masalah di Roma tuh sebenarnya ya kalau taktik oke lah Mourinho ya mau nggak mau kita harus terima lah dengan gaya mainnya kayak gitu. Cuma masalahnya adalah dari 2 game gue tonton ini selalu Dybala sama Zaniolo kalau depan gawang nggak mau passing. Oh, maruk. Apa emang takut gini? Jadi dua-duanya di usia yang mirip, enggak sih masih agak di atas Dybala. Tapi maksudnya di usia-usia mencari popularitas. lah. Jadi dua-dua tuh takut sinarnya kalah kalau menurut gua. Oh, 2 bintang disatukan, dua cahaya disatukan akhirnya Gak match gitu. Makanya sering kali kan El Shaarawy akhirnya masuk kan ganti Dybala atau Zaniolo. Menurut gua karena ya itu berapa kali udah depan gawang Dybala nggak mau passing ke Zaniolo, Zaniolo malah maksa. Zaniolo ya lebih ke Zaniolo tuh dia sering banget ngerangsak masuk dan iya. harusnya dia bisa main ya walaupun kita jarang lihat wall pass Mourinho sih, tapi menurut gua harusnya itu udah bukan taktik lah, itu naluri pemain. Kalau lu depan gawang cari pemain yang paling sepi. Iya. Itu maksud gua. Dan kemarin ketemu Juventus ya Mourinho bilang memalukan ya gue setuju memalukan lah. Imbang-imbang ya lawan Juventus. Seri-seri dan Juventus juga nggak wah-wah banget kan. Iya. Kalau gua ngelihat sih ya Juventus kayak masih mencoba untuk naik tangga Iya, dari benar. masa-masa jayanya tuh Pogba, Vidal, Iya. Marchisio tuh. Ibaratnya kalau kemarin kata ini 3 orang gendut yang kemarin ngebahas Lukaku dan yang lain-lain tuh. Juventus tuh goyangnya gini nih. Tapi kalau MU goyangnya gini nih. Melehoy. Iya, Juventus juga emang goyang banget Lagi goyang. anginnya lagi kenceng Juventus juga. Yang lagi solid tuh malah AC Milan, Inter
sebenarnya Roma juga cukup solid sih dibanding musim-musim lalu ini. Berarti Zaniolo sama Dybala kayak Haaland sama Foden ya Doy. Ya kayak Haaland sama Foden kalau di City gua ngeliat. Cuma kan kalau Haaland sama Foden lebih smooth tuh ya. Nggak kelihatan gitu karena kebalut taktik dia. Jadi Fodennya nggak kelihatan tapi City main bagus dan menang jadi nggak di highlight. Nah sementara Dybala sama Zaniolo kan dia bener-bener posisinya bener-bener di belakang Tammy Abraham berdua. Itu nempatin posisi yang sama harusnya dia bisa tuker-tukeran. Tapi nyatanya enggak. Kalau menurut lu gimana permainan antara Juventus dan AC Milan? Ya AC Milan, AS Roma. Menurut lu gimana aja? Ya kalau dilihat dari kurang perhatiin Itali juga ya. Emang gak seru tuh itu liga kakek-kakek anjir. Gue inget banget kakek gue tuh sebelum meninggal tuh ya kerjaan nonton AC Milan. Mainnya malam gitu disiarinnya malam iya, gitu. disiarinnya malam banget. Ya emang di sononya begitu. Kayak nonton Smackdown. Kayak nonton Smackdown Di La TV anjing nonton Smackdown. Bangsa. Ini kan kalau nonton Itali kan kayak boring gitu. Iya, bener, lama banget. Permainannya juga tipikal permainan Itali lah ya, Ndo ya. Iya, Itali Membosankan banget gitu. Ya Mourinho ya pastilah kalau udah dapet poin juga begitu. udah pasti ya begitu aja Begitu. sih, Begitu. bertahan. Setuju gua. Tapi kayaknya sih Dybala nih kayak masuk taktik ya Doy. Masuk taktik ke Mourinho emang. Masuk. Bertahan ya counter. Iya, walaupun pramusimnya kurang bagus tapi gua kalau dia bisa menurunkan dia dan Zaniolo bisa matching gitu ya. Menurut gua Rona kan. Roma bisa naik ke level yang berikutnya sih. Masih bisa naik level gitu maksud gua untuk Enggak cuman Piala Melon ya. Iya, Champions League masih bisa kepegang gitu untuk musim ini. Maksudnya untuk masuk zona Champions League. Tapi kalau gue lihat tuh Dybala nih sama Temi nih matching banget tuh. Karena menurut gue Temi biasa main di Inggris yang dia sadar kalau lu individualis sendirian lu nggak bisa ngapa-ngapain di Inggris kan. Iya, mana adalah skill yang benar-benar emang lu cuman bawa bola tuh jarang banget. Ya kita lihat yang Inggris kayak gitu, Wilfried Zaha. Ya kan? Saint Etienne Maximin Newcastle mana sekarang. Ya dia individual jago tapi nggak bisa ngerangsak bawa timnya naik ke papan atas gitu. Jadi menurut lu Ndo, overall permainan Juventus sama AS Roma tuh gimana menurut lu? Menghibur? Kalau menghibur lah ya dari ininya ya. Kalau dari segi permainan. Dari segi nama besar sih menghibur AS Roma Juventus derby besar gitu ya kan. Cuma untuk secara permainan ya gue sih kalau misalnya AS Roma sama Juventus main bareng sama Arsenal Watford gitu ya atau Arsenal Wolves gitu mendingan gue nonton Arsenal kalau gue tetap. Iyalah banding nonton Itali dong. Iya gue Inggris kayak Leeds aja gue kemarin baru nonton Leeds main ya. Wah elah itu udah maksud gue nggak kayak klub-klub cemen pada umumnya gitu loh Ndo. Kayak main terbuka, berani merangsek. Leeds tuh aku boleh-boleh itu. Emang Leeds kan open play banget kan. Iya benar. Itali emang layak Itali lah. Tapi kalau menurut gue sih Roma nih sama Juventus ya masuk pemain baru nih gaya bermain sih berubah kalau menurut gue. Semenjak musim ini ya? Iya musim ini. Pemain baru masuk nih kan kayak Juventus masuk Di Maria menurut gua ngerubah banget sih lini serang Juventus. Karena ini menurut gua juga gue setuju Di Maria ngerubah banget karena ya mungkin umuran Di Maria gitu yang udah 32 33 emang udah cocok main di Itali karena dia lelet gitu. Udah capek dia kalau main-main lari-lari ke sana ke sini apalagi dia ini ngasih makan Mbappe kan capek anjing nggak mungkin dia ngasih makan egonya Mbappe iya nggak mungkin capek emang udah pasti capek. Oke Gel teleponin Jorok ya. Si Jorok nggak pulang balik. Oke berarti kalau dari segi nama besar sangat menghibur ya Ndo tapi kalau dari segi permainan enggak lah ya. Ya masih dengan sama sebenarnya. Cuman emang karena ada pemain baru masuk. Ya itu jadi kayak ada gue pengen nonton Dybala, gue pengen nonton Di Maria gitu. Tapi kalau secara permainan ya gue nggak bisa komen banyak juga karena gue nggak tahu sih ya mungkin era gue anak-anak kelahiran milenial gitu ya. Kayaknya Itali tuh udahlah. Gue juga ketuaan dong. Ketuaan kita ya. Kelahiran 80-an. Enggak seseru itu ya. Kagak setua itu anjing. Tapi sumpah lu 90 mah masih masuk kayaknya dong. 90-an. Bapak gua aja nontonnya MU anjing. Apa?
Terus nggak lu pesenin? Mana? Tadi antar. Ya. Dia lagi record. Gue sih kayak bapak gue aja nggak suka Itali doh. Bapak gue tuh doyannya nonton Inggris aja, MU gitu-gitu. Iya, Bapak gue tuh tua banget Itali tuh. makanya kayak kakek gue itu demen banget tuh nonton Itali tuh. Bokap gue Itali taunya apa? Ini apa dulu tim yang jago tuh? Cagliari apa gitu. Oh, Cagliari. Cagliari apa? Iya, gue aja nggak tahu anjing. Gue nonton Itali tuh ini zamannya Cesedorf. Milan di sebelah kiri ya. Kirinya Cesedorf sih, semua lu nggak tahu lu. Bener nih. Iya. Gue terakhir gelandang Milan masih Flamini tuh. Cornel dia mulu tuh yang ambil tuh Cornel. Anjing sumpah gue. Tendangan sudut dia mulu tuh Flamini tuh. Oke, menurut lu begitu aja ya tadi hanya nama besar tapi permainan kurang kurang greget. Kalau yang ini nih Inter sama Lazio ya kan. Inter 1, Lazio berapa sih kemarin 3 ya? Padahal main di kandang tuh. Emang kalah ya Inter? Kalah Inter kalah. Inter kalah. Coba lu buka dulu makanya. Gua Coba cek dulu deh, Dok. gua nggak nonton nanti salah ini Inter kita. nih. Waduh pundit kacau nih gini. Repot. 3-1 Lazio 3-1. Waduh. Iya makanya Inter kacau banget nih. Oh, main di Lazio. Iya, main di Lazio ya berarti. Main di Lazio. Salah info. Kacau deh. Nih kacau nih Materazzi. Meterasi aja. Clarence Seedorf ya. Diego Milito. Kacau bener. Kacau. Cambiaso. Itu tua banget. Wesley Sneijder. Sneijder. Kipernya Julio Cesar. Batistuta. Iya Batistuta. Tobat itu ya udah lebih tobat ya. Menurut lu gimana nih, Do? Permainan lu Lazio nih ya. Ini kan gua kemarin nih ngomong-ngomong Lazio nih, gua naruh nih duit gua di koin Lazio ya. Koin Bitcoin nih. Bitcoin lagi. Enggak semua kripto gua naruh di Lazio ya. Sekarang nih ya musim ini nih. Kemarin kan gua taruh tuh harganya $7 kalau nggak salah. Terus anjlok tuh. Tok. Lazio sekarang ada di atas di atas klasemen. Naik anjing harganya. Udah mending lu tarik dah. Bener dah. Gak bisa tuh. Gak bisa nih. Ntar masuk champion Lazio. Udah dia daripada turun pasti turun itu kalau masalah cangkul mencangkul ya. Itu kan masalah cangkul mencangkul itu. Cangkul mencangkul emas itu. Tapi Mending pindahin ke MU, Bud. Ya. nggak tahu ya gue koinnya. Mending gue taruh koin PSG anjing. Sumpah ada. Gambarnya Mbappe apa kalau nggak salah. Gimana dong permainan menurut lu? Gue jujur aja Inter tuh kan gue sering nonton Iya. berita bola gitu ya highlight ya. Gue sih ngeliat Inter Apaan? Sport 7. salam olahraga. Galeri sepak bola Indonesia. Ya. Interview Lensa olahraga. Galeri sepak bola Indonesia aja. Gue pernah nonton ya, nge-interview M. Ridwan buka restoran. Dia bareng-bareng sama Supardi Nasir. Sama Diego Michel berantem tuh. Iya, dia. Sama Diego Michel. Sininya bunyi. Cuma di infotainment nih, Diego Michel sunat ya. Diego Michel sudah. Dulu mending kita Willy lo lihat. Kenapa? Pakai sarung lo. Sunat. Diego Michel. Nih, tuh, Dang. Bangsat. Ini enggak bahas bola anjing ini jadi. Inter. Nih kalau gue lihat ya Inter ya dari permainan musim lalu lah atau masuk musim ini nih highlight ya. Gue rasa sih Inter ya apalagi Lukaku balik lagi ke masa juaranya kan itu kayak gue rasa Inter calon kuat menantang juara sih. Tapi nih ngomongin Lukaku ya. Lukaku kan dari Chelsea ya. Harganya mahal banget tuh. Di Chelsea 110 ya. Ke Chelsea. Dia ke Chelsea Ya, beli ya. 110 ya. enggak Chelsea beli ke Inter 110. Chelsea beli ke Inter 110. Itu sampah banget tuh mainnya. Karena enggak hati-hati. Karena nggak cocok sama skemanya tuh kalau bingung Nggak dia masuk kan kali balik sama lagi Tuchel. Inggris itu kan 1% pelatih 99% pemain tapi ketika lu bisa ngaplikasiin 1% ya lu bisa jadi 90 pemain itu bisa ngaplikasiin 99% si taktiknya ya gitulah pokoknya. Nah, udah gitu kan Lukaku harus adaptasi lagi sama Liga Inggris. Iya benar. Iya setuju dan dengan gaya tembok dia itu agak perlu waktu lah.
hilangnya Perisic juga bikin ngaruh sih Do. Inter nih. Gua nggak tahu sih ya, kayak gue tuh nonton Inter paling di Champions League gitu ya. Ya Itali gimana lagi dah Do kalau gua. Iya Liga. Gimana lagi dah kalau Kemarin Liga. gua AS Roma gara-gara gue tertarik aja tuh gak sama Dybala iya. sama Pellegrini. Gua ada 2 pemain yang gue suka tuh, Dybala, Pellegrini tuh. Nah gua bidik tuh Pellegrini cocok tuh main di Arsenal tuh. Arsenal semua lu ya. Gua kan scouting pemain, ntar gue DM Arteta ya kan nih. Ini kayak Dybala menjanjikan nih. Iya nih, woi Pellegrini, I think Pellegrini match to join Arsenal. aja. Anjing. Kalau menurut lu gimana? Inter tuh kehilangan jati dirinya kah? Ya sebenarnya kan kalau Inter ya permainan kayak gitu-gitu aja. Nah, bola kalau taruh Lukaku, duet dah tuh 2 kan 1-2. Ya tapi Perisic cabut nih ngaruh banget ya. Apalagi kan Perisic tuh nusuknya kan tuh apa ya? Cut inside. Fake shoot. Iya yang tendang bohongan. Iya. Capping. Gak usah lu artiin juga aja. Semua tahu fake shoot. Capping. Ini dari samping bullet egg cut inside gitu dong gue kan. Perisic Capping tuh. Freds butuan nih. Freds butuhan. Yang jago tuh Julam Jamrun loh. Bacet dia itu. Tuh marah-marah mulu bangsa tadi. Cut inside jago dia. Menurut Rico bahaya tuh di mana-mana ada. Bahaya. Enggak nih apa gue jadi ngikutin orang-orang ini gue ngomong anjing. Menurut tuh berarti Inter tuh berarti kehilangan jati diri dan mencoba strategi-strategi baru yang perlu dipakai kayaknya Iya ya. sih, Inzaghi kayaknya masih nyari-nyari lagi tuh. Lagi pemain siapa yang harus gue masukin dalam squad gue ya. Udah Itali juga. Itali emang Udah ayo kita bahas Spanyol aja tuh nih. Gue nonton nih Spanyol nih. Nah abis sih lu buru-buru banget tuh. Oke Spanyol berarti bridgingnya nggak bagus banget anjing. Patah banget gitu. Tak gitu. Spanyol, Liga Spanyol, Real Madrid pasti ya dua ini loh. El Clasico ya. Real Madrid Barcelona. Real Madrid dengan skuadnya kalau menurut gue Real Madrid udah ini apa jejak skuadnya tuh jejak banget loh. Setuju. Sumpah Benzema masih dipakai, Modric masih dipakai, Kroos masih dipakai, masih dipertahankan dengan tambahan si itu Mundut Mustopa. Ini kiri Vinicius itu mukanya mirip Mundut anjing nih. Nih Mundut Hypebeast. Ya, tuh kayak gitu. Sumpah mukanya mirip banget. Tapi kalau kita highlight Vinicius musim ini, gila jauh berkembang. Itu orang kagak bisa direbut bolanya. Gak bisa direbut. Curang banget, curang. Vinicius tuh umur berapa sih? 21 ya? 22. Rodri 20. Dia 22 bela Real Madrid tuh. Iya, lu dua-dua ngapain? Kita ngomongin dia di sini loh. Kita dua-dua gibahin dia. Vinicius itu aset banget berarti yang buat Madrid nih. nih. Kalau kita runutin nih, Real Madrid itu punya Vinicius, punya Valverde, punya Tchouaméni, punya Camavinga, punya Rodrigo. Iya, Rodrigo. Nah, itu menurut gua di belakang dia punya Eder Militao gitu. Maksud gua ya walaupun Eder Militao sering blunder tapi menurut gua ya selama ada Alaba dan Rudiger buat backupnya nggak masalah lah. Tapi Madrid tuh minus 1 doang Lapis Waji kagak ada. Karena susah nggak ada yang gantiin itu. Iya. Waji tuh konsisten banget udah umur berapa sih dia? Gini, kenapa Benzema konsisten menurut gua karena pas ada Ronaldo dia ketutupan. Oh iya. Jadi pas sama Gareth Bale cabut, Ronaldo cabut, dia baru bener-bener nih jadi gua bintangnya nih. Gua ngerasa gitu. Jadi Benzema baru bisa ngeluarin 100% ya. Kita 2-3 musim terakhir baru bisa lihat Benzema yang ya ini Benzema. Iya benar. Ya menurut gua ya Benzema sekarang pemain terbaik di dunia harus diakuin. Iya benar sih. Ballon d'Or pasti punya dia. Dengan umurnya dia yang segitu yang ya, maksud gua 34. 35. Harusnya bukan udah usia produktif lagi seorang atlet gitu ya, loh. Udah. Berarti dia membuktikan bahwa memang bisa menjaga konsistensinya, nggak menurun walaupun ketutup sama bintang-bintang sekalipun ya. Karena menurut gue Benzema itu pemain yang team player banget. Oh, team player. Dia bener-bener mau jemput bola, mau ngelebar, mau jadi Ronaldo 9 musim di Real Madrid ya. Ronaldo 9 musim kalau nggak salah tuh.
itu benar-benar Benzema jadi supportnya doang. Iya, supportnya CR. Supportnya CR doang dan ketika CR cabut baru kelihatan baru ya ini Benzema dia Gue dulu sempat nggak yakin juga loh sama gimana kalau Madrid ditinggal sama Ronaldo. Gue mikirnya wah nggak ada lagi nih ujungnya, bener-bener ujung tombaknya tuh nggak ada lagi. Ternyata Benzema bisa itu magis menjawab itu. Iya, magis. Bener-bener kayak ketika lagi dibutuhin dia bener-bener muncul gitu. Dan Vinicius Itu gila sih. Gue nggak habis pikir lagi kayak Okto ya. Itu dong kalau main di PS dong tiba-tiba overall 99 semua itu. Iya, gila. Vinicius kalau lagi on fire dia bisa ngelewatin siapapun. Iya, Kalau lagi on fire setuju sih gue. Wah, Vinicius gila kata gue. Kayak Okto Maniani zaman 2010. Perkembangannya juga Perkembangannya gila maksud gue iya. Dia dari bawa bola ya musim-musim sebelumnya mungkin cuman bawa bola ya kan. Masuk nggak ada visi buat ke gawang, golin nggak ada. Sekarang finishingnya kelas ya. Gila. Finishing Sini, ada. Ndri. Nggak apa-apa Ndri. Masuk aja Ndri. Mau Aman, Ndri. mau tiang gua Aman, juga berani dong gitu maksud gua. Iya, karena gini loh, kenapa gua berani ngomong kayak gitu karena Thank you Ndri. thank you Dre, podcast lo. Karena dia balik lagi dia punya mentor-mentor senior yang Lu apaan, Cak? udah beli tadi. Tadi. Ini promo nih. Si Jorok. Nih, Cak. Roma dulu. Lu dari tadi nggak ngomong sih, Cak. Guys, makan dulu guys. Makan lu. Tuh lo Maca juga lagi sakit. Kenapa Nando bajunya sama? Karena syutingnya sama, hari yang sama. Oh, gua nggak ganti nih ya? Iya. Kacau dah. Gua sama Roja tuh keren. Maca asap. Substitusi menit akhir. Ya. Vinicius makin bahaya aja ya, Makin bahaya Vinicius. Wah, Bocil bahaya tuh. Kacau, bocil kematian. kacau. Vinicius sekarang Madrid skuadnya makin solid aja berarti makin ya. solid apa? Ditinggal Casemiro pun enggak Enggak ngefek. Nggak Valverde goyang. udah cukup banget ngegantiin Casemiro menurut gua. Valverde udah cukup banget buat parah. Casemiro. Dan Tchouaméni sekarang starter. Kemarin assist ke Vinicius kan game Iya. terakhir tuh yang dia menang 3-1 Benzema iya. Itu dong kenapa gua bilang minus. Soalnya Real Madrid kan nih udah mulai mau rotasi. Rotasi pemain. Iya, rotasi pemain kan. Tapi nggak kayak Real Madrid yang gue kenal yang kayak beli Ronaldo Beli ginian. pemain beli jadi. Iya. Kebalik sama Barca. Iya. Lihat Barca sekarang beli pemainnya Iya, udah pemain jadi semua. Bener ya. Nggak kayak Madrid yang dulu gitu maksud gue. Ini rotasi Waji nih yang standar ya selevel lah. Minimal minus 1 level di bawah Waji kagak ada. Belum ada yang menuin. Belum ada karena bingung juga Iya, Jovic mungkin. pindah ke Fiorentina dari Real Madrid main bagus iya, ya kan. benar mungkin bingung juga kali ya. Karena tekanannya berat gua rasa ya main di Real Madrid ya. Iya benar. Tim sebesar Real Madrid mungkin banyak orang yang ditawarin tuh tapi takut gitu kali Iya, mungkin. karena targetnya tuh juara. Juara pasti iya. Dan nggak mungkin Madrid Barca pasti setiap musim targetnya treble. Iya, Menurut gua, treble winner. Makanya bebannya tuh agak berat gitu. Udah Ngomongin- masuk champion minimal ya. Udah nggak ada target Ya, masuk merem masuk champion mah merem. Itu Madrid sampai Madrid lah ya sampai tengah musim posisi di papan tengah aja masih dipecat pelatihnya. Iya, bener. Merem Madrid. Ngomongin Madrid. Laga klasiknya nih selalu berseteru dengan Bayern itu. Barcelona. Sekarang yang diperkuat apa-apaan Barcelona beli Lewandowski aneh menurut gua tuh. Bukan Lewandowski doang buat Frank Kessie, Rafinha, Jules Koundé. Banyak banget deh. Maksud gua dia nggak bisa menciptakan lagi dari La Masia. gitu loh. Ada Maksud sih. gua. Sebenarnya Ada. gua jatuh cinta sama satu pemain Barcelona, Pedri. Wah, gila itu. Ya dari Robot. beberapa banyak jebolan La Masia sekarang nggak kayak Nggak dulu ada gitu. kayak dulu, Jadi ya, sekarang La Pedri Masia. doang gitu loh. Malah sekarang banyak manfaatin pemain luar gitu. Yang udah jadi lah. Tapi emang Pedri lama sih ya? Oh, bukan ya. Gavi yang lama sih mah. Gavi yang La Masia ya? Lama Tuh. sih Gavi. Ah tuh. Gua nggak tahu tuh. Cuman gua Menurut lu jatuh gimana, cinta Jak? banget nih sama Pedri sumpah. Barcelona dengan Lewandowski-nya musim ini akan seberat apa? Akan mengarungi kemarin menang sih. Kayak karena gini loh, Ndo, karena gue ngerasa ya di Liga Spanyol ini ya. Ya kuat siapa sih? Pun sekuat-kuatnya Atletico ya sekali-sekali aja Iya, juara sekali-sekali gitu. iya. Maksud gue
bukan takeran gitu, kecuali dia udah berlaga di champion nantinya. Nanti dan sekarang kita udah tahu kan grup champion tuh gimana kan. Kita udah tahu Nanti banget. kita bahas kali boleh ya? Iya, boleh. Nanti kita bahas segmen boleh, khusus buat bahas grup-grup di Liga Champion. Kalau menurut lu, Ja, akan seperti apa nih Barcelona dengan pembelian pemainnya yang spektakuler ini? Menurut lu gimana, Ja? Enggak sih, sebenarnya lebih aneh ke manajemennya aja kan. Sempet tuh gue pernah baca katanya pemain barunya nih belum bisa didaftarin nih ke La Liga. Cuman tiba-tiba bisa masuk semua tuh. Baru banget tadi. Orang katanya duitnya dikit ya. Orang katanya miskin anjing belanja pemain. Duit apa tuh? Duit hak siar ya? Hak siar TV right. Anjing katanya 9 tahun. 9 tahun. Jadi Barcelona itu kalau nggak salah ya, hak siarnya dijual langsung dibayar cash buat, jadi kan harusnya per tahun misalnya berapa juta. Nah, ini 9 tahun langsung dirapel nanti, tapi dia nggak dapet duitnya 9 tahun. Jadi Barca tuh beli pemain 200 juta nih. Itu pertaruhan, lu juara atau lu udah habis lu. Sekarang gini, dia beli Lewandowski. Itu kan 50 juta ya? Itu kan cuma bisa paling 2 musim 3 musim ya kan? Sementara lu punya pertaruhan 9 tahun. Kalau lu nggak juara 3 musim 4 musim, lu nggak juara beruntun tuh atau nggak sering juara, habis lu pasti. Habis udah, duit nggak ada, pemain lapuk. Kenapa seberani itu? Biasanya dia selalu dari akademi. Menurut lu apa yang membuat, apakah scoutingnya berubah, orang-orang scoutingnya berubah, ataukah dia mau main bisnis tapi jadinya gagal gitu loh? Ya emang kayaknya efek ini sih ya. Kalau gue lihat menurut gue tuh udah bontok gitu. Kayak anjing kagak juara-juara nih. Iya karena udah buntu kan, ngandelin pemain kayak beberapa 2 musim lalu, Griezmann, Coutinho. Beli Griezmann gagal semua ya kan, ngandelin La Masia juga main buruk. Jadi ya si Barca tuh udah kayak udahlah gue beli pemain, yang penting gue juara dulu nih, baru nanti gue ngembangin gitu. Mau jadi, instan kayak Real Madrid zaman dulu gitu ya. Iya, pun pada akhirnya instan Real Madrid zaman dulu masih ketutup sama Barkanya Pep kan. Iya benar. Itu loh. Iya, itu yang nggak dia sadari ternyata. Iya, kan posisinya kebalik sekarang. Kayak 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011 lah ya. Itu Pep sama Madrid yang lagi beli Ronaldo, Kakak, Benzema. Tetap aja kalah sama Barca. Nah, gue rasa posisinya kebalik sekarang. Iya, benar. Jadi pemain bintang nggak menjamin kesuksesan tim klub. Iya gitu. Yang penting manajemennya sehat, bonding pemain sama pelatihnya bagus gitu kan, sebenarnya itu. Barca tapi ini nggak sehat nih manajemennya. Nah itu sekarang. Makanya. Ines. Karena Barca kan gini, yang punya Barca tuh nggak satu orang buat, jadi dia kayak yang punya foundation gitu ya, kayak perusahaan terbuka. Jadi Barca tuh presidennya tuh berapa tahun sekali ganti. Jadi misalnya si Laporta sekarang dia beli pemain, nanti kan dia ganti, ya bodo amat. Dia udah yang dia juara kan gitu, dia pikirannya gitu. Jadi nggak mikir jangka panjang. Masuk akal. Tapi kan maksudnya dulunya tuh Barca nggak kayak gitu loh. Apa yang salah menurut lo? Menurut gua karena ini udah masuk ke ranah politik. Jadi karena gini, misal Laporta cuma jabatan 4 tahun. Dia 4 tahun ngembangin scouting pemain muda, ngembangin La Masia. Baru naiknya di generasi generasi yang dipuja-puja kan ini. Nanti mikirnya presiden yang ini mah enak. Bagus segala macam. Sementara Laporta pas udah zaman Laporta nggak juara, nggak ini gitu. Jadi karena balik lagi, karena ini udah masuk ke ranah bisnis, dia udah kayak ya gue mau naikin nama gue. Kalau kata kita mah bentar lagi si Laporta jadi gubernur nih gitu. Udah nggak sepower itu. Lu setuju aja sama itu? Setuju, soalnya kan dari beli pemain banyak cuman nggak bisa didaftarin kan udah aneh, Bot. Iya sih benar. Kagak bisa masuk. Rumornya kemarin nggak bayar utang dulu gitu ya. Maksud gua ya kayak emang fans Barkanya juga sih kagak sabaran. Soalnya dari udah Koeman tuh kayaknya udah menjanjikan itu. Iya, gue setuju. Gue suka banget sama Ronald Koeman. Dari Koeman itu kayaknya udah menjanjikan itu. Tapi emang udah mulai pelan-pelan tuh udah pakai pemain muda. Iya. Pakai pemain La Masia gitu, udah berani Ansu Fati gitu. udah keluar bagus ya. Emang kayaknya fans Barca nih, gue ngerasa kayaknya nggak dewasa. Inget nggak yang siapa tuh yang pemain yang pindah ke Real Madrid terus dilemparin pala babi? Luis Figo. Di Barca jadi seorang pahlawan nih. Terus lu nggak tahu apa-apa tentang bisnisnya maksudnya urusan Figo. Iya kan sekarang kan gini, buat masuk gue, dia pindah ke Real Madrid pasti kan
Madrid mau, Barca juga setuju. Iya, Barca juga harusnya setuju. dia menghargai Keputusannya itu. Iya, pemain fansnya ini yang nggak bisa terima loh. Fans ini yang nggak mau. Oh, gua berarti harus puasa gelar dulu, gua harus nahan diri. Gua harus legowo. Dia nggak bisa kayak gitu loh berarti. Fans Barca, gue nggak tahu ya, tapi beberapa kali pun dia sering ngekritik pemainnya sendiri. Buat kayak gue kalau nggak salah waktu Dani Alves pernah dilemparin pisang sama fansnya sendiri. Maksud gue anjing. Segitunya dia rela-rela ya deh. Iya, maksud gue lu menang sama tim, lu kalah sama tim lah. Iya, Jangan lu main 2-3 game buruk terus. Contoh Arsenal nih, lihat nih. Dari gua kenal Arsenal belum pernah ngelihat Arsenal juara Premier League anjing. 2004 gua masih 3 tahun anjing. Masih ya Si nonton bola anjing. tahu gua. Main itu. Berarti fansnya manajemen keuangan yang nggak benar, fansnya juga mendesak terus. Dan Laporta nyari nama. Oh iya benar, masuk akal. Politik ya, Doi. banget Politik itu. Nih ngomongin lagi nih, manajemen keuangannya juga nggak bener. Ada lagi satu lagi nih, tim yang gue nggak tahu ya, zaman gue SMP, iya, gue zaman gue SD deh, nggak ada ini klub, maksud gue nggak masuk hitungan, Paris Saint-Germain. Nggak tahu Ini dia. ini klub dari mana? Saya suka mencaci maki tim ini. Gue nggak tahu nih, ini klub lahir dari mana, sejarahnya jujur aja gue nggak tahu. Gue lebih tahu Olympique Lyon, sumpah no. Pengetahuan Marcel gua. Iya aja gue lebih. Matthew Valbuena. Gue gak tahu sumpah. Ini PSG ini klub dari mana, lahir dari mana, tiba-tiba besar. Gue ingat banget. Gue nggak tahu ya, gue terlambat atau apa. Pembelian dia itu Beckham yang Ya, fenomenal. Ronaldinho Ronaldinho sebenarnya. Iya, Ronaldinho dulu ya, baru Beckham habis itu. Beckham, Ibrahimovic. Iya, Beckham baru Ibrahimovic. Gue nggak tahu nih, ini klub secara keuangan sekarang nggak sehat, nggak bagus banget secara pengelolaan klub ya. Secara uang dia punya, tapi secara bisnis dia kacau. Kacau banget. Kemarin lawan Monaco 1-1. Dia ya Berlapis bintangnya nggak karuan ya. Ini tim Wah, bintang 7 mah lewat. kacau. Ini tim bintang semua, maksud gue, bintangnya nggak karu-karuan. Lawan Monaco gitu, maksud gue klub yang nggak bisa bicara banyak di champion gitu. Champion selalu kalah dengan nyalahin wasit. Iya. Klub yang nggak bisa berbicara banyak di champion, lu seri gitu, imbang-imbang. Maksud gue klub lu bintang semua nih. Gini, kalau bahas PSG gini, kalau dia seri lawan Monaco, sehebat apapun tim pasti ada kalahnya. Pasti ada kalahnya. Cuma yang mau gue bahas adalah bukan masalah ini, bukan masalah seri, ya seri pun Barca. Neymar lagi penalti, setahu gue ya. Penalti. Gini, bukan masalah itu, kalau seri wajar lah gitu, ada keplesetan, tapi menurut gue PSG, gue kalau gini lah. Gue kalau ketemu orang gue tanya, emang lu nonton, lu suka bola? Suka. Emang lu tim lu, emang lu kalau tim favorit lu apa? PSG. Udah males gue. Sumpah udah males gue. Udah aja. Maksud gue nggak tahu tuh. Oh, ketahuan banget bocah baru tuh. iya, ini PSG apa? Sekarang gini lah. Gue lebih menghargai tim yang oke lah, lu di Manchester City pun baru gitu, tapi masih ada jalannya, maksud gue masih terlihat jelas sejarahnya. Manchester City dia permainannya mengukir masih sejarah. bisa dinikmatin. Nah itu maksud gue, masih mengukir sejarah ya. Dia masih naik tahap gitu. Dari dibeli si Etihad gitu ya. Etihadnya tuh. Terus dari Roberto Mancini ngumpulin pemain pelan-pelan. Aguero masih kalah sama MU, masih kalah sama Chelsea gitu. Masih gue ya prosesnya adalah ketika dia lagi merancang tim. Tapi kalau PSG kan enggak, comot juara. Ya karena mungkin ruang ganti nggak sehat. Nah itu nggak, karena mungkin juga Ndo ya, ini pemikiran gua, karena mungkin dia di Liga Prancis juga kali, jadi nggak ada yang emang bener-bener sekuat kayak Liga Petani. Iya, nggak sekuat kayak di Inggris. Apakah mungkin itu juga yang ngerasa kayak dia beli pemain udah pasti fix juara? Ya sekarang gini buat gua nggak ngerti. Tapi kalau tim bertajur bintang cuman targetnya juara Liga doang mah enggak banget. Iya, enggak banget gitu, lah. Liga nomor 6 di dunia. Kan larinya pengen ke champion do. Intinya itu kan, larinya pengen ke champion. Enggak, gue tuh gini loh, maksud gue yang merusak sepak bola kan yang kayak gini. Lu bayangin, dia kalau beli Neymar sekian, itu kena financial fair play. Kasarnya mah simpelnya nih,
duitnya dikasih Neymar suruh bayarin dirinya sendiri. Anjing apaan ini? Ini apaan anjing kayak gini nih? Maksud gua, ya nggak masuk akal gitu ya, nggak sehat sebagai kan lu di sepak bola di klub ada yang namanya manajemen, ada yang namanya dirtek. Nah, fungsinya manajemen, fungsinya dirtek, fungsinya scouting itu adalah ketika lu pengen pemain, nah ini kan nego harga, itu kan, nah seninya berbisnis di sepak bola kan kayak gitu. Pun ketika lu nggak dapet Neymar, fungsinya scouting, scout lu adalah nyari pemain yang kayak yang ini emang bakal berkembang. Ini kira-kira kita nggak bisa dapet Neymar nih, ini mau nggak gitu loh. Jadi nggak yang ngeluarin berita PSG pengen beli ini, beli. Maksud gua jadi ada drama bursa transfernya di situ. Jadi kayak bukan klub bola ya. Jadi kayak bukan klub bola, kayak ini lu main Master League di PS. Iya, kayak duit lu gak habis-habis kayak aku beli ini gitu. Kalau menurut lu gimana PSG ini uangnya kah, pemainnya kah? Gue kalau ngomongin PSG nih bola menandu tuh gue udah paling males banget sama PSG tuh klub aneh sebenarnya. Tuh kayak bukan klub bola. Nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Sebenarnya mah ya lah tuh semua pemain nih Ronaldo, Messi bisa sebenarnya buat dijadiin satu. Bisa kalau dia mau mah. Kalau dia mau. Cuma aneh aja. Kayak nonton bola kan harus ada yang di tim tuh harus ada yang bisa ngatur, ada yang dongo, ada yang gitu loh. Begitu dong. Kayak ada yang dongo nih, ada yang harus dimarahin dulu, harus ada ya minimal ya 3 orang 2 orang lah di tim lah ya. Ada yang bintangnya, ada yang pengumpannya, ada yang tukang blunder, ada yang jadi kita tahu kalau ini kan kayak ya ini kurang nih, udah ganti. Jadi aduh. Pun pada akhirnya kita ngelihat kan realitanya ditumpahin pemain bintang pun nggak bisa nggak semena-mena juara. Ya lu di liga petani ini peringkat 6 ini, liga peringkat 6 ini ya lu bisa berkuasa, tapi ya welcome to Champions League anjing. Nggak bisa sekonyong-konyong. Nggak bisa sekonyong-konyong kayak Madrid yang memenangkan champion dengan skuad bertabur bintangnya, karena gua ngerasa lu tuh sebagai tim bola juga nggak jejek gitu ya. Iya, nggak, bukan yang kayak siapapun pemainnya lu akan tetap kuat gitu ya kan. Kalau PSG pemainnya ditarik nih, diganti-gantiin. Kalau Real Madrid gitu pemainnya diganti, gue yakin ini tim akan bangkit gitu. Iya, akan tetap ya seperti sekarang lah. Pemainnya bolong-bolong nih. Ronaldo cabut, Casemiro juga cabut, Varane cabut, nggak Ramos cabut, nggak masalah, Bale cabut, nggak masalah. Tetap kuat. Iya. Nah itu dia, itu yang nggak dipunyain sama PSG. Kalau menurut lu oke nggak sih lu sama statement itu gitu lu setuju nggak sih kalau dia nggak jejak sebagai tim walaupun bertabur bintang, tapi ya lu hanya sekedar pameran, ibaratnya gini kayak tempat pameran aja gitu. Tempat pameran pemain-pemain ini buat nih ya gue nih kalau misalkan di dunia klub cuma ada 2 nih, West Ham kok nggak PSG, tetap West Ham gue banding PSG demi Allah udah. Iyalah West Ham sejarahnya jelas, lu tahu dari mana West Ham. Mana ada gitu ya kan, PSG lagi main ada balon sabun kan, kagak mungkin kan. Euforianya juga cuman entertainment ya, yang nonton PSG aja ini semua ya kan, artis. Iya, kalau menurut gue emang kayak gitu sih. Dia hanya kayak ini American football gitu. Yang nonton tuh artis gitu. Dan kayak lu naruh di lapangan lu isiin pameran. Nah lu kalau mau nonton pemain-pemain mahal nih, pemain-pemain ini, itu. Cuma nggak kayak pas kalah tuh nggak ikut sedih tau kayak bodo amat. Mikir anjing gue salah naruh lagi. Iya. Sang bos kecil, menurut lu gimana lu? Makin kesini udah gak jelas, makin kesini bos kecil kita saat ini udah congkak, sombong, bangsat tuh anak tuh. Messi diginiin anjing. Iya, bisa anjing. Masuk kok bangsat. Messi main tengkurap doang nih 10 pertandingan masih tetep lu di bawah dia. Kalau Messi nggak ngapa-ngapain kayak lu. Tapi kalau soal skill jago banget tuh Mbappe, maksud gua sekarang ini berapa banyak pemain yang punya skill sebelum Mbappe tapi ya udah Pato habis gila Pato ya kan. Attitude balik lagi. Balotelli kurang bagus apa Balotelli attitude bekil kontol itu. Iya, bekil anjing kasar gue ngomong. Bekil anjing depan gawangnya itu loh. Why always me itu anjing. Sama Mancini dari samping udah dibilangin kagak ada striker lagi kan. Ngeliatinnya Mancini dari samping udah ngeliatin gini. Langsung diganti. Marah lagi ya, gue kesel marah dong. Si jelek itu marah anjing, gue kesel itu. Iya emang bener ya,
Attitude ya? Gue percaya, pegang kalau Mbappe masih terus kayak gini, attitude nggak berubah, dia nggak pindah, nggak ketemu pelatih galak gitu ya, nggak ketemu kayak Pep, nggak ketemu kayak Klopp gitu, atau Ancelotti lah, itu kan bisa nge-handle pemain ya. Nggak ketemu pelatih kayak gitu. Abis dia. Udah habis, nggak bakal kemana-mana. Target habis umur berapa dia kalau masih begitu terus? Kalau masih begini terus ya, attitude-nya begini. 2 musim lah. 2 musim ya? Pede gue 2 musim. 2 musim, 3 musim. Tuh kayak Patu ya, abisnya cepet banget. Pikir soal Mbappe kecepetan, Bot. Umur 20 di juara Piala Dunia. Jiwa, lu bayangin umurnya 23, udah ngomong apa? Statement apa? Gue mau pensiun dari Prancis. Lu siapa bangsa? Dia pensiun aja. Gila lu. Lu bukan yang pemain satu orang nih yang nyelamatin negara lu buat juara Piala Dunia, tau lu? Iya, kecuali lu Zidane ya. Iya benar. Ya Zidane sekarang gini, Benzema. Zidane nanduk Materazzi, bodo amat aja. Dia udah bawa Prancis juara Piala Dunia kan gitu. Benar. Berarti si Mbappe seangkatan sama Rashford ya? Enggak lah, lebih muda. Oh, Greenwood. Vinicius tuh benar. Greenwood. Oh, Greenwood juga, wah itu kacau tuh orang tuh, pemain tuh udah pemerkosaan. Goblok. Bangsat lu anjing Greenwood. Gua segegean lu. Greenwood, namanya Greenwood horny ya. Buset sampai dipukul. Lu dilatih sama Ole ya. Dipukul. Goblok banget itu anjing Greenwood mah. Kagak takaran ketemu Luis Van Gaal juga habis tuh itu dia. Diomel-omel. Masa Luis Van Gaal, David Moyes anjing yang kagak punya power habis itu manusia anjing. Gila kacau tuh Greenwood. Itu Greenwood lebih parah daripada Mbappe. Lu lihat Mbappe. Ya kalau misalkan lu masih begitu terus kelakuan lu anjing sama Neymar. Maksud gua gini loh. Masa penalti rebutan? Enggak, kan ada gini loh. Kalau penalti itu biasanya ya ada set piece-nya ya. Ada pertama dari pelatih, kedua senioritas. Iya. Sekarang gini. Sejago-jagonya lu berkarir, lu oke lah lu dapat Piala Dunia segala macam. Tetep Neymar tuh senior lu jauh. Sama kayak BP waktu 2010 kan ngambil penalti yang penalti. Mas sambil mas aja ya. Mas aja. Iya benar. Itu maksud gua nggak boleh kayak gitu. Pun dia pengen dia bilang, "Boleh enggak gua ngambil?" Kalau Neymar bilang gue yang ngambil ya udah. Ya karena emang nggak masuk yang pertama. Pun Neymar nih sengengenya Neymar muda nih masuk Barca dia masih hormat gitu loh. Iya, hormat sama Messi. Enggak berani dia sama Messi. Iya kan? Masih. Cuman ini si bos kecil ini nih. Enggak, maksudnya kalau lu yang muda respect sama yang tua, lu pasti bakal dikasih tempat juga gitu. Kalau lu emang jago, contoh Ronaldinho dulu, waktu Messi pertama kali keluar tuh, wah itu disupport apa sama Ronaldinho? Karena Messi juga respect sama attitude-nya bagus, ke Ronaldinho juga bagus, ke senior-senior yang lain juga bagus. Kalau ini kan enggak, terus juga egonya tuh dikasih makan terus sama PSG-nya, itu yang salah. Sebenarnya kalau gue jadi PSG dia bilang gue mau cabut kan dari musim lalu kan sampai akhirnya dia nggak cabut kan dia bilang gue mau cabut akhir musim. Anjing lu bayangin dia liga masih jalan, dia punya statement gue mau cabut. Anjing lu main di PSG, hati lu di mana, pikiran lu di mana? Nggak boleh pemain kayak gitu. Anjing pun dia emang mau cabut simpen dulu sampai nanti akhir musim baru dia pindah. Jangan setengah-tengah enggak, gue pengen ke Real Madrid. Gila lu tanggung jawab lu kan di PSG. Kagak tahu kayak udah dia kayak di PS gue terserah gue mau milih gue mau pindah kemana, gue mau pindah ke klub mana. Kalau gue jadi yang PSG gue tendang pasti itu main gue kick lagi yang punya PSG nih Syekh. Lu hilang dia kagak bakal ngaruh apa-apa demi Tuhan. Cari striker lain. Cari dah orang lain. Tinggal lu beli siapa, Vinicius kayak lu beli siapa kayak. Ya kalau udah modal 120 130 malah dilepas. Ya ketaker lah. Iya. Udah berarti emang udah busuk banget ya PSG. Iya, dan si yang punya PSG tuh ketakutan kehilangan Mbappe gitu loh. Maksud gua ya pemain masih berganti gitu, enggak usah takut. Pun lu pertahanin Mbappe 10 musim lagi pun Mbappe kan jadi tua. Iya benar. Masuk akal. Mendingan sampai kapan? Iya, mendingan lu lepas Mbappe 200 juta kan. Iya, apakah Mbappe bakal terus namanya ada kayak CR sama Messi? Kan nggak belum tentu juga. Dia masih muda sih. Kalau dia bisa egonya diturunin, bermain untuk tim, dan yang paling penting dia pindah klub. Lu jangan gegayan Mbappe di Prancis lu cobain pindah ke Inggris. Kalau lu bisa tuh main gocek lari sono sama dari sini. Lu pindah dah ke City enggak apa-apa. Jangan ke City ya, tambah hancur. Jangan ke City. Digambar-gamparin sama Pep. Arsenal. Pindah ke Newcastle. Enggak, pindah ke Arsenal. Jangan, enggak kepake cadangan dari Arsenal. Agak pelit Arsenal. Iya, enggak mungkin juga kalau. Enggak mungkin juga. Udah paling benar pindah ke Newcastle untuk Mbappe. Tuh, lu pengen duit kan udah pindah ke Newcastle. Kalau enggak jadi ampas lu.
Oke, hancur banget ya udah berarti ya. Udah statement Gayanya tuh akhir udah kayak paling jago di liga nomor 1 dunia gitu, padahal lu anjing tuh cuma main di Liga Prancis, lu siapa? Iya, berarti udah hancur banget nih PSG. PSG Nggak kemana-mana lah, PSG nggak kemana-mana. Champion bisa bicara banyak gak nanti menurut lu? 8 besar kayak biasa. Biasa 8 besar. Lu, Jak? PSG di champion. Kenapa lu kayaknya hopeless banget sama PSG? Ya udah paling ya mentok-mentok segitu. Itu juga kemarin final hoki dong. Iya benar. Iya, itu. Barca main kayak gitu kan. Kalau udah ya. Barca lagi babuk-babuk kayak. kan? Iya makanya. Madrid lagi begitu. Ya Berarti- udah hoki dia, hoki. Ya itu juga udah oke, nggak menang lagi, nggak juara. PSG enggak banget ya. Enggak lah, paling semifinal paling mentok itu juga kalau yang lawannya ketemu hoki lah, ketemu Benfica sama ketemu ini Ya, kuda hitam lah, ketemu kuda Ya, hitam. kuda hitam lah, ketemu kuda hitam lah. Di Porto ada Hulk. Enggak, itu tahun berapa ya? Enggak anjing, udah lama banget. Porto Hulk. Udah lama banget. Oke. Duh, gue pede duh PSG ketemu Ayak lo, bantai duh. Weh, jangan main-main lo sama Ayak lo. Porto pelatihnya Jose Mourinho. Anjing, 2000 berapa? 2001 ya. Deko zaman Deko. Anjing, udah agak lama juga nih episodenya, udah terlalu lama, udah larut malam. Jam berapa sekarang? 141. 1:41. Hampir jam 2. Udah terlalu malam juga. Obrol kali ini nggak ngebahas game week. Game week ada game weeknya, permainannya seperti apa, cuman nggak mendalam kayak Liga Inggris, emang karena pengetahuan literasi yang minim tentang liga-liga di luar Liga Inggris, dan nggak seru. Kalau menurut gua nggak seru, sumpah. Leeds aja bisa menghebohkan gua nonton gitu, maksudnya bisa mantep. Ini liga-liga itu aduh kacau banget. Oke, buat lu yang suka konten kayak gini bisa lu komen, share, like videonya, subscribe jangan lupa. Karena apa? Kita tidak dibayar untuk mengisi acara ini. Paling gak monet kayak gitu loh. Masih itu 100.000 ya. Enggak paling enggak, itu biar semangat Biar itu. semangat beli Indomie itu tadi kayak gitu-gitu. Ya, cobalah tolong lah ya di subscribe. 1000 subscriber harusnya tahun ini 1000 subscriber. Amin, ya. amin. Amin. Mudah-mudahan 1000 subscriber tahun ini, akhir tahun nanti. Jadi buat lu yang suka konten podcast tentang bola, para pundit-pundit, masih banyak pundit-pundit lainnya yang masih gue simpen untuk berbicara tentang bola, ya kan? Jangan lupa nonton, saksikan terus, pantengin terus Komedia. Jadi itu aja terakhir buat gue. Ada lu pesan-pesan apa tuh? Genggam tanganku sayang. Pesan terakhir. Lu apa aja? Lu gara-gara lu nyanyi tadi anjing, gue jadi bingung, gue pesan terakhir apa nih? Bunga terakhir ya, Bobby Romeo berat banget. Dan ntar jadi kagak ada yang mau denger tuh. Iya, betul. Atau bener dah. Udah hopeless gue. Gue Boti, pesan terakhir gue, jangan sampai lu nyebrang nggak tengok kanan kiri. Gue Boti, Nando, Roja cabut, bye bye. See you.